Berkali-kali ditipu mentah-mentah oleh lidah Cina yang bak ular. ASEAN harusnya sudah kapok untuk percaya dengan Tiongkok. 4 hal ini jadi bukti. Penting untuk melihat peningkatan hubungan ASEAN dengan China menuju kemitraan strategis komprehensif dalam konteks insiden baru-baru ini di Laut Cina Selatan. Namun jika ASEAN masih saja percaya bahwa China pada akhirnya akan bergerak menuju kode etik yang lebih mengikat di Laut Cina Selatan, maka peristiwa selama beberapa minggu terakhir ini harus menjadi bukti yang cukup bahwa itu mungkin tidak akan tercapai. Semakin Beijing berupaya mendorong tatanan normatif, khususnya dalam hal ruang maritim negara-negara ASEAN, maka semakin terungkaplah secara nyata kemampuan China untuk berbicara dengan lidah bercabang. ASEAN dan China menyimpulkan KTT khusus untuk memperingati 30 tahun hubungan dialog ASEAN-China. Tujuan dari acara tersebut adalah menekankan bagaimana kemitraan itu akan berkembang di masa depan. Dinyatakan bahwa peningkatan ikatan ke tingkat kemitraan strategis komprehensif akan menyoroti perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. Namun mengikat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum dan sesudah KTT khusus ini, penting untuk dipertanyakan secara tidak langsung mengenai perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. Siapa yang sebenarnya dibahas dalam KTT itu? Pertemuan puncak hubungan ASEAN-China pada November itu terbentuk atas latar belakang perkembangan di Laut Cina Selatan pada pertengahan November. Ketika itu Beijing dan Filipina berselisih mengenai Beting Thomas kedua yang dikenal juga sebagai Ayungin soal wilayah yang diperebutkan antara kedua negara itu sejak 1999. Namun kebuntuan terjadi karena upaya Filipina mengirimkan pasukan kepada personil pertahanannya yang ditempatkan di Beting ini. Ayungin soal merupakan wilayah di mana kapal terdampar yang dikenal sebagai Sierra Madre menjadi rebutan selama lebih dari 2 dekade, dan penempatan pasukan di sana yang memastikan serangan dari China tidak terdeteksi. Insiden ini mendapat tanggapan pedas dari Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, yang dengan tegas menyatakan bahwa pelanggaran pergerakan kapal Angkatan Laut Filipina bertentangan dengan Pasal 4 Perjanjian Pertahanan bersama Filipina, Amerika Serikat, mendorong batas-batas perbatasan. Locsin menegaskan penting United Nations Conference on the Law of the Sea atau UNCLOS dengan menyatakan bahwa Ayungin soal merupakan bagian integral dari Filipina. Menurutnya, wilayah tersebut berada di bawah zona ekonomi eksklusif Filipina yang secara jelas diakui di bawah prinsip UNCLOS. Pernyataan China di kawasan itu tidak mengakui UNCLOS dan didasarkan pada klaimnya terhadap 9 garis putus-putus yang mencakup hampir 80% perairan Laut Cina Selatan sebagai miliknya. China bahkan telah menolak putusan PCA pada 2016. China keberatan dengan eksplorasi minyak Indonesia di lepas pantai Kepulauan Natuna di utara Laut Natuna yang disebut Beijing sebagai Laut Cina Selatan pada 1 Desember 2021. Pada akhirnya serangan China ke perairan itu menarik segera setelah kesepakatan AUKUS ketika Indonesia menyatakan keprihatinan atas potensi tren perlombaan senjata yang datang di perairan regional. Serangan ini lebih fokus dengan keberatan untuk eksplorasi. Indonesia sendiri telah berulang kali menyoroti relevansi hukum internasional dan UNCLOS. Bahkan ketika gesekan dengan China atas wilayah Natuna telah terlihat sejak hampir tahun 2014. Tanggapan Indonesia terhadap pelanggaran berulang kasinya adalah dengan meningkatkan kemampuan pertahanannya di sekitar Natuna Kepulauan, di mana Pulau Natuna besar telah melihat pembenahan personel pertahanan dan angkatan laut. Maka penting untuk melihat peningkatan hubungan ASEAN-China dengan kemitraan strategis komprehensif dalam konteks insiden di Laut Cina Selatan ini. Karena GSP merupakan pendekatan berbasis luas untuk memajukan hubungan antara keduanya dan mencangkup hal-hal yang terkait dengan politik, ekonomi, dan keamanan, maka bukti nyata dari peningkatan ini mungkin tetap hanya retorika. Selama KTT Asia Timur pada Oktober 2021, ASEAN menaikkan tingkat hubungannya dengan Australia ke mitra strategis komprehensif, menyangkal pandangan bahwa ada hubungan yang tegang dengan Australia pasca kesepakatan AUKUS.